Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita hormati Syekh Muhammad Atif dari Mesir, yang kebetulan rawuh di acara pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Royani selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hurru wa Taqwa Lulu atau Jalan Sugiyo Pranoto, betul ya? Beserta para pengurus masjid yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mas-mas, mbak-mbak, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar sampai pada penghujung tahun 2022. Ini sudah malam terakhir dan nanti jam 00 kita sudah menyambut tahun baru 2023. Ini kita syukuri ya. Dan sekaligus kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sudah kita lalui usia kita yang tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Kalau yang anak-anak ini ya mungkin baru sekitar 10 tahunan ya. Tapi ada yang sepuh-sepuh ini mungkin sudah 70-an bahkan mungkin 80 tahun ya. Ini kita memohon semoga seluruh amal kita yang sudah kita lakukan khususnya di tahun 2022 diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita, terutama di tahun 2022 kemarin, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga pada tahun 2003 yang sudah tinggal beberapa jam lagi ini, kita tetap diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyukuran kita pada malam hari bertambah. Karena apa? Karena kita bisa menyambut tahun baru di masjid. Oh, ini luar biasa ini ya. Pada umumnya orang menyambut tahun baru itu ya dengan acara-acara yang biasanya itu hura-hura, biasanya. Meskipun tidak semuanya ya. Tetap ada juga yang menyambutnya dengan cara yang baik ya, dengan cara pengajian, zikir dan macam-macam ada. Dan kita alhamdulillah termasuk yang itu ya. Jadi menyambut tahun baru di masjid dengan acara doa bersama, ngaji bersama, sekaligus memperingati atau merefleksikan 1 tahun ya takmir Masjid Al-Hurru wa Taqwa ini. Wah, ini luar biasa saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di masjid seperti ini ya, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa berzikir di masjid, bisa membaca sholawat di masjid, bisa berdoa di masjid, bisa ngaji di masjid. Ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena Masya Allah ya, kita ini siapa toh ya? Bukan siapa-siapa kita ini, tapi oleh Allah dipilih untuk menjadi pemakmur masjid. Loh, ini kan luar biasa ini. Jadi kita datang begini kan sudah memakmurkan masjid ya. Padahal kalau orang itu mau memakmurkan masjid, itu tandanya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta melaksanakan sholat dan membayar zakat, serta tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah kita ini bersyukur ya, karena oleh Allah dipilih ya, sebagai orang yang mau memakmurkan masjid seperti ini. Oleh karena itu, tolong ini ya, kesadaran seperti ini harus kita tanamkan. Begitu kita masuk masjid itu, wah, kita syukur, alhamdulillah, saya kok dipilih Gusti Allah termasuk yang gelem makmurke masjid ya. Itu harus kita tanamkan kesadaran itu. Ya. Jadi bukan kok sembarangan itu orang mau datang ke masjid dan makmurkan masjid itu luar biasa itu. Tidak banyak orang yang dipilih Allah bisa memakmurkan masjid itu. Nah, sekali lagi kita syukuri, kita ini alhamdulillah malam tahun baru yang pada umumnya orang itu ya tadi merayakan dengan caranya masing-masing, kita alhamdulillah bersama-sama bisa merayakan menyambut tahun baru di masjid, ngaji bersama, doa bersama, sekaligus refleksi 1 tahun takmir Masjid Al-Hurru wa Taqwa ini. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, ini karena acaranya memang 2 ya, jadi ada doa bersama menyambut tahun baru dan refleksi 1 tahun takmir Masjid Al-Hurru wa Taqwa ini. Nanti meskipun sebentar-sebentar ceramah saya itu ya menyangkut 2 hal itu ya, mudah-mudahan.
Baik, yang pertama terkait dengan persoalan tahun baru. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mau jujur itu rasanya sulit lah ya mencari dalil yang isinya itu memerintahkan kita merayakan tahun baru atau menyambut tahun baru itu kayaknya enggak ada. Kayaknya ya setahu saya. Yang ada itu sebenarnya perintah untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam kaitannya dengan persiapan kita untuk menuju hari esok, hari yang akan datang. Baik itu hari yang akan datang yang dekat, ya masa depan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti masa depan kita di akhirat. Itu sebenarnya yang diperintahkan. Ayat Al-Quran yang saya baca di awal ceramah saya tadi itu, ya, yang ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, itu Allah dengan sangat tegas itu memerintahkan kita untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi terhadap apa yang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan di masa lampau untuk kepentingan hari esok. Dan Masya Allah ya, saking pentingnya perintah untuk memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan pada masa lalu untuk kepentingan esok itu atau masa depan itu diapit dengan dua perintah takwa. Ini menunjukkan betapa pentingnya itu introspeksi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Lengkapnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Jelas sekali kan? Jadi kita diperintahkan untuk melakukan introspeksi, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan untuk masa depan kita, baik itu masa depan yang dekat, ya masa depan kita di dunia ini maupun masa depan di akhirat kelak itu. Dan itu diikuti dengan ittaqullah lagi, perintah untuk bertakwa kepada Allah lagi. Ini luar biasa. Kayaknya tidak ada itu dalam Al-Quran satu perintah yang diapit dengan dua perintah bertakwa sekaligus, kayaknya ya itu kayaknya kok tidak ada selain pada ayat ini. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya itu melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan pada masa-masa yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, momentum pergantian tahun itu biasanya lalu kemudian dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi itu, untuk melakukan introspeksi itu. Ya. Oleh karena itu, biasanya kalau kita menyambut tahun baru seperti ini kan selalu ya semoga ya tahun yang akan datang hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu kan sudah mengandung adanya harapan, dan harapan itu pasti didasarkan pada
evaluasi masa sebelumnya itu. Jadi ada perbandingan kan ya, apa yang sudah dikerjakan, kayak apa yang sudah dikerjakan, lalu untuk yang akan datang kita mau apa, kita mau melakukan apa. Jadi kan seperti itu, evaluasi, lalu ada perencanaan ke depan yang lebih baik. Lalu kemudian biasanya itu ya dalam segala hal gitu ya, baik dalam segala hal. Nah ini yang saya kira perlu kita beri catatan gitu ya, baik dalam segala hal gitu. Mungkin enggak itu ya, kalau baik dalam segala hal itu. Nah kalau yang adik-adik yang masih kecil, yang remaja, yang masih muda itu, masa yang akan datang lebih baik dalam segala hal itu mungkin. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, mungkin enggak Pak, Kak jenengan kok lebih baik dalam segala hal? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin ya. Wong orang itu kalau sudah semakin tua itu pasti lebih buruk dalam banyak hal. Ya, coba kita evaluasi, nuwun sewu ya. Kalau kita itu misalnya jadi seorang Muslim kok dituntut lebih baik dari waktu ke waktu untuk semua hal, itu ya banyak yang gagal nanti. Terutama yang sudah sepuh-sepuh pasti gagal. Yang sepuh-sepuh pasti dalam banyak hal menurun kok. Coba nuwun sewu, kondisi fisik. Nah sudah semakin tua itu semakin baik atau semakin loyo? Semakin loyo. Ya semakin loyo, ora mungkin kok. Ya Allah, mudah-mudahan saya lebih baik dari segi fisik saya ya. Ya hampir tidak mungkin ya. Ya. Allah sudah dengan tegas menyatakan, awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau orang itu sudah dipanjangkan umurnya, itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nuwun sewu ya, waktu kita lahir dulu kan lemah. Orang itu kalau sudah semakin tua, semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah. Bahkan malahan kalau sangat tua sekali, itu lemah sekali, bahkan seperti kembali seperti bayi. Ya. Makan ya harus disuapi, ya betul. Mandi ya harus dimandiin, ya. Apalagi jalan ya harus digendong, kembali seperti semula. Masya Allah ya. Jadi kan pengen Pak tua banget ketemu. Ya Allah ya. Dulu waktu bayi tidak punya gigi kita, akhirnya tumbuh giginya, lama-lama giginya copot. Kalau sudah tua sekali, ya seperti bayi lagi, tidak punya gigi. Ya. Jadi dalam kondisi fisik tidak mungkin lebih baik. Ya, kalau sudah tua itu pasti semakin buruk. Apalagi misalnya dari sosial. Loh, kalau masih kecil begini, masih muda, tambah remaja, tambah dewasa, hubungan sosialnya semakin luas ya. Masya Allah, yang dari Mesir sampai ke sini. Ya. Ini kayaknya mahasiswa. Masya Allah, pernah kuliah dengan saya kayaknya ya. Masya Allah ya. Iya, dari mana? Dari Libya ya. Siapa namanya? Lupa saya. Ramadan, Masya Allah ya. Ini ada mahasiswa pasca sarjana S3 ya, UIN Wali Songo Semarang ya. Saya pernah mengajar beliaunya ya. Alhamdulillah ya. Tadi saya banyak-banyakan pikir-pikir kayaknya pernah kenal kok ya. Apa dari Mesir juga bersama Ustadz Atef ya? Bukan ya, di Libya ya. Baik. Iya, oke ya. Oke. Dari sosial, kalau semakin tua juga semakin lebih baik? Tidak mungkin kan ya. Semakin terbatas.
pergaulannya semakin kecil. Semula temannya banyak di kantor, bareng pensiun sudah semakin berkurang. Apalagi kalau sudah nuwun sewu ya, sakit di kamar, lingkungan sosialnya hanya kamar saja, keluar kamar saja sudah nggak bisa. Masya Allah. Sudah dalam banyak hal. Dalam hal intelektual, masih kecil bertumbuh, remaja, dewasa, tapi semakin tua, akhirnya apa? Sama kan ya, berkurang lagi. Bahkan kalau sudah sangat tua sekali menjadi pikun. Kalau sudah pikun dengan istrinya aja sudah lupa. Namanya istrinya aja sudah lupa. Namanya anaknya lupa. Kembali seperti waktu semula. Nah, lalu yang diharapkan pasti lebih baik itu apa? Yang pasti lebih baik itu setidak-tidaknya adalah dari sisi keberagamaan, ya. Dari sisi keagamaan dalam bidang agama, ya. Itu harusnya lebih baik. Orang itu kalau sudah menjadi lebih tua harusnya lebih baik, bukan sebaliknya, tambah tua tambah yakna. Jangan sampai ya, tambah tua tambah yakna. Tambah tua kudune tambah HP, kudune tambah keberagamaannya itu meningkat. Dan menurut saya ini sudah pernah ini diteliti secara psikologis ya, bahwa keberagamaan orang yang semakin tua itu semakin baik biasanya. Orang yang berusia 60-an tahun itu keberagamaannya biasanya lebih baik dari orang yang berumur 50-an. Yang 50-an lebih baik dari yang umur 40-an. Yang 70-an lebih baik dari yang umur 60-an dan seterusnya. Nah ini jadi keberagamaannya itu yang harus lebih baik. Ya. Nah tapi kalau yang muda-muda begini memang bisa lebih baik dalam segala hal bisa. Tapi sekali lagi kalau yang sepuh minimal yang lebih baik itu adalah dari segi keberagamaan. Agamanya semakin baik. Jangan sampai kok tambah tua tambah ya. Nah ya jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi sudah pernah itu diteliti secara ilmiah, secara psikologis. Tapi terlepas dari itu sudah pernah diteliti atau tidak, dalam Al-Quran memang kita dapatkan ya satu isyarat yang menunjukkan bahwa orang itu memang kalau sudah tua ya, batasannya mulai dari 40 tahun itu memang harus sudah semakin baik. Kita misalnya bisa membaca surat Al-Ahqaf ya, ayat berapa ya? 14 apa 15 atau 16 begitu. Yang menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi dalam ayat itu Allah menceritakan bahwa manusia itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya itu mengandungnya dengan susah payah di atas susah payah. Wa wada'at hamat ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan. Mengandungnya susah, ketika melahirkan juga susah, ya. Tidak ada yang enak. Nah, kita laki-laki tidak pernah merasakan, tapi ibu-ibu itu merasakan ya betapa susahnya ketika hamil dan ketika melahirkan. Nah, lalu di situ dikatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan ketika kalau seseorang itu sudah sampai dewasa dan ketika sudah 40 tahun dia berdoa. Nah, doanya ini Pak, ya tolong nanti kalau bisa doa ini
diajarkan ya di masjid ini, dan kalau bisa dibaca lah ya oleh bapak-bapak yang sudah umurnya 40 tahun ke atas ya. Ini doa yang sangat khusus diajarkan Allah untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Dan Al-Quran tidak pernah itu menyebut usia secara kuantitatif, itu juga jarang. Biasanya Al-Quran menyebut usia orang itu secara kualitatif. Sobiyah, sobiyun, gulamun, ya, syaikhun. Nah ini eksplisit. Arba'ina sanah, orang yang berusia 40 tahun. Nah ternyata memang usia 40 tahun ini usia sangat istimewa dari segi psikologis ya. Dan itu memang terbukti dengan bahwa Nabi pun juga diutus Allah dalam usia 40 tahun ya. Menjadi katakanlah semacam batas usia yang menentukan keberhasilan seseorang, begitulah kurang lebih ya. Nah orang kalau sudah 40 tahun itu diajarkan doanya oleh Allah begini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi yang pertama, ya Allah tunjukilah aku supaya aku ini bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi yang pertama, nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berusia 40 tahun harus sudah mulai banyak bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sendiri dan kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa an a'mala shalihan tarda. Ini ya, orang yang sudah berusia 40 tahun itu harus sudah memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berarti apa? Orang itu kalau sudah 40 tahun berarti ngamal soleh kudu ditambah. Jangan malah sudah 40 tahun malah tadi itu ya, tadi itu jangan ya. Nah, lalu kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Orang yang sudah berusia 40 tahun juga memohon pada Allah untuk diberikan kebaikan dengan kebaikan anak cucunya. Jadi orang kalau sudah 40 tahun itu biasanya sudah punya keturunan ya. Oleh karena itu ya, orientasi orang yang sudah 40 tahun tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri, harus sudah memikirkan generasi penerusnya, supaya generasi penerusnya itu juga menjadi generasi yang soleh-soleh ya. Jadi jangan sampai kalau 40 tahun kok mikir awake dhewe terus ora tau mikir ke anak putu. Ya salah daden itu berarti. Nah, yang berikutnya ini ya. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu ini tubtu ilaika, menyatakan diri taubat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat ya, kepadamu. Dan yang kedua, yang terakhir, wa inni minal muslimin. Dan aku ini sungguh termasuk golongan orang-orang yang Islam. Jadi orang yang sudah 40 tahun itu amal solehnya bertambah, syukurnya bertambah. Orang mau mikir awake dhewe ini wis pikirke anak keturunannya, lalu menyatakan diri taubat kepada Allah dan menyatakan diri muslim. Soalnya apa? Soalnya nek 40 tahun kira-kira ya wis meh game itu. Padahal Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang sudah 40 tahun memang harus betul-betul menyatakan diri taubat, menyatakan diri muslim. Kalau sewaktu-waktu dipanggil Allah sudah siap dalam keadaan taubat, dalam keadaan muslim. Jadi ini bapak-bapak ya. Jadi yang harus baik itu keberagamaannya ini ya. Ini yang harus kita mohonkan kepada Allah dan kita usahakan.
Nah, ini tadi itu masalah fisik, masalah sosial, masalah tekstual, makanya ya nah wis tambah umur mesti wis otomatis lah ya. Ya. Akhirnya dia dua penyakit apa namanya? B itu ya tergantung B-nya ya. Iso B5, iso B7 terserah ya. Ya mulai beser, mulai budek, mulai buyuten, mulai boyoken, mulai apa lagi? Blawur ya. Wis kabeh wis pokoke B kabeh ya. Masya Allah ya. Wong saya ini aja kelihatannya masih muda begini ya, nyatanya ya nggak bisa kok Pak duduk katus jenengan, nggak bisa saya duduk ini harus ada minimal sedikit bantalan seperti ini ya. Jadi karena apa ya, kebetulan diganjar saraf terjepit ya, jadi agak problem kalau duduk di bawah. Sholat sudah nggak bisa normal, harus di kursi. Masya Allah ya. Saya nonton kata ya, pokoknya saya gagah nih ya. Nyatanya sudah begitu ya. Jalan sudah kayak orang tua itu, sudah goyang begitu ya. Ya harus diterima, memang ya. Ya memang itulah sunatullah seperti itu ya. Sampai kemudian akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini Bapak-bapak ya. Jadi kalau kita memasuki tahun baru, kalau kita berdoa semoga kita semakin baik, itu jangan lalu kemudian dibayangkan baik dalam semua hal ya. Kalau anak muda oke lah ya, baik dalam semua hal ya. Tapi kalau sudah tua itu ya minimal baik dalam hal keberagamaannya, sehingga kalau kita kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.